Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi ya Rabbi, yang mana pada kesempatan rapat mingguan kali ini kita masih diberikan banyak nikmat, diantaranya adalah nikmat sehat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan tabiat, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI, Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE, Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Risha Silvana SSTP MAP, Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD, Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah Secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para arsiparis Secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, rekan-rekan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, serta peserta rapat mingguan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Rapat mingguan virtual di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Di
inovatif, kreatif, dan mandiri. Jabar juara lahir batin. Jabar kita, Jabar Basagi, Jabar kuat, Jabar Basagi, berkualitas dan produktif, melahirkan generasi unggul. Jabar Basagi, ayo semua warga Jabar, jaga budaya, cinta lingkungan kita. Sili asah, sili asih, sili asuh, gemah ripah repera pilok jinawi. Sili asah, sili asih, sili asuh, gemah ripah repera pilok jinawi. Gemah ripah repera pilok jinawi. Selanjutnya, rapat mingguan kali ini akan dipandu oleh moderator. Kepada yang terhormat Bapak Jaja Jalaluddin SPD MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC yang sudah mempersilahkan saya untuk memandu acara ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Mohon izin. Jelas, Pak? Kecil, Jelas? Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Baik. Jelas. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, Sadayana. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ai Nur Hasan APMSI, Bapak Kasubag, Bapak Rizky Widya Pratama SE, ada yang terhormat Ibu Tanti Kurnia Dewi SPD MPD selaku analis kebijakan di Cabang Dinas Wilayah 4. Yang terhormat Ibu Rishe SSCP MAP selaku analis kebijakan di Cabang Dinas Wilayah 4. Yang saya hormati para pengawas di SMA, SMK, SLB Cabang Dinas Wilayah 4, kepala sekolah SMA, SMK, SLB Wilayah 4, para arsiparis ahli muda di Cabang Dinas Wilayah 4, dan pada seluruh staf cabang dinas serta yang belum saya sebutkan satu persatu. Baik, mohon izin perkenalkan diri, saya Jaja Jalaluddin. Izin untuk menjadi moderator. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang di ruang virtual kita dalam acara rapat minggon yang akan berlaku sebagai narasumber pada rapat mingguan virtual kali ini. Ada dari Kepala Cabang Dinas, ada dari Pak Kasubag, ada dari Ibu Analis. Rapat mingguan ini diselenggarakan oleh Cabang Dinas Wilayah 4 sebagai bentuk koordinasi komunikasi ya, antara Cabang Dinas dengan para stakeholder-nya. Dilaksanakan pada 28 Juni 2022 di tempat virtual masing-masing. Baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat dan untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, kita persilahkan kepada narasumber pertama kita, kepada Bapak Ai Nur Hasan APMSI, dipersilahkan.
Yang terhormat kepada Bapak Ai, dipersilahkan. Pak Kusnadi, Pak KCD belum masuk ke ruangan Zoom. Pak Kasiri belum masuk ya? Ya. Ya. Mungkin yang selanjutnya kita skip dulu. Yang kedua dari Bapak Kasubag, Pak Rizky. Yang terhormat kepada Bapak Rizky, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Sama Pak Jaja, Pak Sama ya? Kasubag juga belum masuk ya. Oke, siap. Oke, saya selanjutnya ke Ibu Analis Kebijakan, Bu Santi Kurnia Dewi, SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bapak dan Ibu yang sudah bisa masuk ruang Zoom, kami ucapkan terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa bersilaturahmi dalam ruang Zoom ini, dalam rangka koordinasi terkait dengan apa yang akan menjadi kebijakan di KCD Wilayah 4 dan juga untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas, Bapak Ainur Hasan AP MSI, kemudian Bapak Rizky Pratama selaku Kasubag TU, dan rekan kerja saya adalah Bu Rise Silvana selaku analis kebijakan ahli muda yang pada saat ini mungkin juga dalam perjalanan ada kegiatan. Pak, mohon izin Bapak Ibu semuanya, Pak KCD pada kesempatan kali ini memang sedang ada kegiatan di Bandung. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa ikut bergabung di sela-sela kegiatan kita. Kemudian Pak Kasubag TU juga kemungkinan masih sedang ada kegiatan. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung di sini pada waktu selanjutnya. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan berbagai macam hal untuk kita bisa diskusikan bersama di ruang Zoom ini. Kalau kita cermati kebijakan dari Menteri Pendidikan kita, Menteri Pendidikan, bahwa ada 10 kebijakan yang digulirkan oleh beliau terkait dengan peningkatan mutu satuan pendidikan. Yang pertama adalah bagaimana menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah. Nah, ini tentunya merupakan bagian dari tupoksi kami di cabang dinas, bagaimana nanti kita berkolaborasi dengan teman-teman para pengawas dan juga kepala sekolah untuk bisa nanti melakukan kolaborasi antar sekolah sehingga kita mengharapkan adanya kesetaraan dari sisi peningkatan mutu di setiap satuan pendidikan. Jadi kami mengharapkan tidak ada lagi ada dalam tanda petik adalah sekolah unggul gitu ya. Semua sekolah kita harus menjadi sekolah unggul. Nah, bagaimana kita akan bisa menjadi sekolah unggul? Tentu kita harus bisa mencermati atau mencari inovasi-inovasi kreativitas untuk mengembangkan sekolah sehingga nanti sekolah kita ini menjadi serbuan masyarakat untuk bisa menitipkan putra-putrinya di sekolah kita demi kemajuan putra-putrinya. Jadi bagaimana kita bisa mencari solusi atau mencari nilai-nilai value yang bisa kita kembangkan di satuan pendidikan. Itu yang pertama Bapak dan Ibu.
Jadi bagaimana nanti kita berkolaborasi, oleh sebab itu diharapkan adanya belajar bersama, baik itu para pengawas, kemudian kepala sekolah, dan khususnya para guru dalam rangka membimbing, memfasilitasi peserta didik kita untuk bisa meningkatkan kompetensinya dan tentunya berdampak bagi peningkatan mutu lulusan dan mutu satuan pendidikan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, program dari atau kebijakan dari Kemdikbud ini adalah meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah? Ya tentunya salah satunya pertama ada digulirkannya kurikulum merdeka. Kami menghimbau, kami mengharapkan Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan program sekolah bergerak mampu untuk bisa berbagi dengan sekolah-sekolah yang minimal di sekitarnya untuk bisa bersama-sama bergerak menuju pada bagaimana mengkondisikan satuan pendidikan itu menjadi wadah untuk anak belajar dan nyaman berada di satuan pendidikan. Kemudian bagaimana para kepala sekolah yang mungkin sedang sekarang mengikuti tahap ketiga untuk kepala sekolah penggerak ini pun bisa menjadi lolos dan tentunya akan bisa berbagi juga pada teman-teman yang tidak berkesempatan. Karena saya yakin semua kepala sekolah juga berkeinginan untuk memajukan satuan pendidikannya. Hanya ada beberapa kendala seperti pada kepala sekolah penggerak, ada usia yang memang terbatasi untuk bisa mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak. Tapi belajar itu tidak bisa berhenti pada satu titik saja, sehingga kita bisa membangun komunitas-komunitas baik di MKKS ataupun bentuk komunitas lain yang tentunya bisa kita gunakan, manfaatkan untuk kita bisa belajar bersama. Dan berikutnya adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya melihat kita perlu banyak controlling terhadap teman-teman guru di satuan pendidikan. Saya melihat guru-guru itu sendiri ada yang sudah mumpuni, banyak yang sudah mumpuni, tetapi mungkin karena kurangnya mungkin controlling kita, ya khususnya juga kami dari KC di wilayah 4 ini, sehingga ada loss gitu. Karena 2 tahun ini kondisi pembelajaran kita juga terganggu dengan adanya kondisi pandemi, sehingga proses pembelajaran tidak menjadi maksimal. Nah, diharapkan pada kondisi sekarang sudah mulai pada kondisi tatap muka yang tidak terbatas lagi. Nah, ini bisa membangkitkan motivasi Bapak dan Ibu guru untuk merubah paradigma. Jadi membuka mindsetnya supaya teman-teman guru itu tahu tupoksinya itu seperti apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan teman-teman guru untuk bisa membimbing anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah anak-anak yang luar biasa, super hebat, tentunya memerlukan layanan dan memerlukan bimbingan yang kita harus tahu kondisi anak zaman sekarang gitu. Nah, bagaimana mengkondisikan pembelajaran pada zaman now ini, tentu gurunya pun harus selalu update gitu. Gurunya juga harus selalu belajar. Nah, bagaimana nanti satuan pendidikan untuk bisa mewadahi guru-guru yang bisa saling belajar. Apakah di komunitas MGMP di sekolahnya diaktifkan kembali, kemudian bagaimana komunitas MGMP di kabupaten-nya juga diaktifkan kembali, sehingga aktivitas saling belajar ini tentunya akan berpengaruh pada peningkatan mutu di satuan pendidikan. Ada juga yang ketiga Bapak Ibu adalah membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Nah, Kementerian Pendidikan Nasional sudah membuat platform Merdeka Belajar. Nah, tentunya Bapak dan Ibu mohon selaku kepala sekolah, selaku pengawas pembina untuk mendorong para guru
supaya mereka itu mau menggunakan akun belajar.id-nya untuk aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Karena cukup banyak informasi yang bisa kita dapatkan untuk bisa meningkatkan satuan pendidikan, karena bisa jadi contoh-contoh praktek baik yang ada di sana itu bisa diadopsi dan diadaptasi untuk satuan pendidikan. Saya melihat di beberapa satuan pendidikan yang saya kunjungi, memang perlu adanya refresh untuk bisa membuka pola pikir bagaimana cara melakukan proses pembelajaran pada siswa pada zaman sekarang, bagaimana kita hanya sebagai fasilitator yang mampu untuk membimbing dan mengarahkan anak didik kita dan memberikan wadah-wadah untuk mereka belajar, bukan menuntut anak itu menjadi seseorang yang kita inginkan, tapi bagaimana anak memiliki kapasitas kemampuan yang kita wadahi sehingga dia bisa mengeksplor bakat dan minatnya, sehingga nanti ke depan dia bisa tahu sendiri apa yang harus dia lakukan gitu, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia capai, sehingga akan menguatkan kompetensi yang mereka miliki itu sendiri. Bapak Ibu, itu yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat adalah memperbaiki kurikulum. Nah, pemerintah sudah melakukan proses perbaikan kurikulum. Mudah-mudahan kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang bisa menjawab kegundahan adanya loss pendidikan pada saat kemarin 2 tahun, hampir 2 tahun kita terjadi loss pendidikan ya, di mana loss learning bagi peserta didik kita, dan juga saya yakin juga loss learning bagi para guru, karena para guru sudah terlena dengan PJJ yang selama ini terjadi di satuan pendidikan. Nah, dengan nanti kita merubah pola pikir teman-teman guru bahwa kita di sekolah ini adalah pelayan siswa, kita di sekolah ini adalah sebagai fasilitator bagi siswa, maka apa yang harus kita lakukan, persiapan apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini sudah disampaikan di beberapa kesempatan, ada 3 pilihan. Yang pertama adalah Merdeka, apa Bapak Ibu? Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar artinya satuan pendidikan masih menggunakan kurikulum 2013, hanya pada implementasinya bisa mengambil prinsip-prinsip Merdeka Belajar yang bisa dituangkan dalam proses pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Sementara kalau Merdeka berubah, artinya Bapak dan Ibu, kurikulumnya sudah harus menggunakan kurikulum Merdeka, dan masih boleh adopsi adaptasi untuk kurikulum operasionalnya, untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya, dan juga hal-hal lain, pengembangan CP-nya menjadi TP dan ATP-nya. Nah, ini bisa diadopsi lewat platform Merdeka, sehingga bagaimana nanti didorong teman-teman guru untuk mau membuka situs-situs atau gerbang-gerbang ruang belajar yang dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, sementara yang Merdeka Berbagi itu adalah khusus yang prioritas adalah sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka itu wajib dia masuk pada Merdeka Berbagi. Artinya sudah harus mampu untuk mengembangkan sendiri perangkat belajarnya, kemudian kurikulum operasionalnya, sehingga nanti dia sudah memiliki ciri khas yang tentunya bisa dibagikan pada sekolah yang lain. Nah, terkait kurikulum Merdeka ini, Bapak dan Ibu, sudah diberikan arahan bahwa dalam kurikulum Merdeka lebih menekankan kepada bagaimana kita fokus pada peserta didik, lebih berpusat pada peserta didik, memberikan layanan sesuai dengan kapasitas dan karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Kemudian Bapak dan Ibu, kita juga di situ selaku kepala sekolah tentunya harus punya
kreativitas bagaimana nih di daerah kami ini, anak-anak kami ini perlu layanan seperti apa, perlu wadah seperti apa. Nah, sehingga nanti diharapkan jikalau anak-anak kita ini untuk SMA ya khususnya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, lalu program apa yang akan disiapkan oleh sekolah sehingga nanti anak keluar dari satuan pendidikan ini itu memiliki skill, memiliki kemampuan yang tentunya menjadi bekal untuk anak kita, Pak. Nah, ini tertuang dalam proyek. Jadi kegiatan proyek yang bisa dikembangkan. Kalau untuk yang tahap atau merdeka yang pilihan pertama, walaupun kurikulum 2013 tidak punya alokasi untuk proyek, tapi Bapak dan Ibu bisa kembangkan di satuan pendidikan lewat program-program sekolah, lewat ekstrakurikuler, sehingga nanti dalam kurikulumnya itu bisa kurikulum berdiferensiasi, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa kerjasama dengan pihak lain untuk bisa memberikan semacam keahlian tertentu, sedikit keahlian yang bisa mereka kembangkan dan menjadi bekal untuk anak-anak kita. Nah, ini perlu dianalisis, Bapak Ibu. Sehingga tuntutan SMA yang memang sebetulnya adalah jalur untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi apabila memang sulit untuk kita dorong untuk melanjutkan, kita sudah memberikan bekal. Nah, bagaimana sekarang layanan bagi anak-anak yang memang akan melanjutkan? Tentunya sekolah juga harus punya program untuk memberikan layanan bagi anak-anak yang memiliki kompetensi yang akan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan punya motivasi untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini dua sisi yang memang perlu kita siapkan di satuan pendidikan, ya. Kami selaku analis kebijakan nanti akan melihat bagaimana kebutuhan satuan pendidikan, lalu layanan apa yang bisa kami buka di KCD wilayah 4. Kami akan mendorong KCD untuk bisa membuat program-program yang bisa mendukung terjadinya peningkatan mutu lulusan, baik itu yang akan melanjutkan maupun yang tidak akan melanjutkan tetapi dia punya basic keterampilan yang dia miliki. Nah, untuk SMA ya udah SMK otomatis, karena SMK ini kan diberikan wadah pembelajaran adalah karena dia akan fokus pada bagaimana kesiapan kerja. Nah, tentunya pihak KCD kemarin saya mendengar dari Bapak Kepala Cabang Dinas bahwa beliau sudah membuat jejaring terkait bersama dengan berbagai macam perusahaan, bagaimana nanti para perusahaan mau merekrut lulusan dari SMK yang ada di wilayah Karawang, Purwakarta maupun Subang, sehingga nanti apa sih yang menjadi tuntutan karyawan yang diinginkan oleh pihak perusahaan? Tentunya ini menjadi catatan satuan pendidikan SMK untuk bisa menindaklanjutinya gitu ya, baik dari sisi sikapnya, karena yang terpenting adalah sikapnya. Dia punya sikap mau berjuang, dia mau pantang menyerah, mau belajar, mau bekerja dengan giat, itu yang paling utama yang dituntut di setiap perusahaan. Nah, berarti program apa yang akan sekolah kembangkan untuk bisa memberikan layanan bagi peningkatan dari sisi sikap atau karakter. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang menjadi kekuatan untuk bisa dikembangkan di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, ini kaitan dengan kurikulum merdeka. Selanjutnya Bapak dan Ibu, program yang kelima yang dikembangkan oleh atau yang digulirkan oleh Pak Menteri adalah meningkatkan kolaborasi yang menggunakan pendekatan bersifat personal dan konsultatif. Jadi adanya bentuk penghargaan. Pak Menteri pun akan memberikan penghargaan bagi sekolah-sekolah. Mohon maaf, mungkin saat ini salah satunya di sekolah PK, sekolah SMK PK ya, kemudian kalau SMA itu adalah sekolah penggerak, dan apa bentuk penghargaannya adalah para sekolah-sekolah ini mendapatkan yang namanya BOS kinerja. Nah, BOS kinerja ini bagian dari penghargaan yang diberikan pemerintah. Nah, saya mohon kepada Bapak dan Ibu manfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah ini untuk
peningkatan mutu. Nah, untuk peningkatan mutu, dalam kurikulum Merdeka misalnya satuan pendidikan, kami membutuhkan sarana untuk anak-anak mengeksplor dari sisi misalnya broadcasting. Perlu ruang belajar di mana ruang belajarnya berupa nanti ruang kelasnya yang dilengkapi dengan fasilitas untuk misalnya podcast dan lain sebagainya. Tentunya apa yang bisa kita gunakan ya anggaran dari anggaran BOS dan BOPD yang kita miliki. Jadi kami mengharapkan nanti anggaran itu sejalan dengan peningkatan mutu, tidak lagi pada hal-hal yang memang tidak relevan dengan peningkatan mutu. Nah, itu mungkin harapan dari pemerintah dan tentunya harapan kami selaku KCD, sehingga nanti akan terlihat tahun ini kami akan mengembangkan misalnya mengeluarkan anggaran untuk pembinaan guru, peningkatan mutu guru. Pada posisi apa anggaran itu dikeluarkan gitu ya? Apakah menghadirkan narasumber untuk meningkatkan mutu, atau misalnya adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru-guru di sekolah, ataupun hal lain. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan mutu peserta didik? Ada wadah-wadah tertentu. Pembinaan ekstrakurikulernya, bagaimana meng-hire pembina ekskulnya dari pihak luar, bagaimana itu bisa terdanai dari anggaran yang kita miliki. Nah, itu hal-hal yang perlu tertuang dalam program satuan pendidikan. Kemudian Bapak dan Ibu, kami mengharapkan para kepala sekolah dan juga para kasubag TU atau sekarang adalah analis arsiparis, kemudian yang juga membantu satuan pendidikan untuk bisa bagaimana mengkondisikan program yang ada di sekolah itu terdokumentasikan, itu bagian dari arsiparis sebetulnya, sehingga nanti kelihatan progres satuan pendidikan itu. Nah, controlling dari pihak kepala sekolah, pihak pengawas, ini sangat kami butuhkan karena memang keterbatasan dari personal yang ada di KCD, sehingga Bapak dan Ibu khususnya para kepala sekolah merupakan mitra kerja dari cabang dinas wilayah 4 ini. Dan dengan bantuan Bapak dan Ibu, kita juga bisa tahu mana sekolah-sekolah yang memang kapasitasnya sekarang sedang mengalami penurunan, sehingga apa yang harus kita push gitu ya, apa yang harus kita dorong, mana yang sekarang sekolah yang perlu peningkatan dari sisi A, dari sisi sarananya, dari sisi peningkatan GTK-nya, dari sisi pengelolaannya dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita coba cermati bersama, dan mohon Bapak dan Ibu selaku pengawas juga bisa berkoordinasi dengan kami untuk bisa memberikan masukan atau catatan-catatan penting yang bisa kita olah di KCD untuk bisa dijadikan sebuah kebijakan yang bisa kita lakukan lewat berbagai macam program. Kemudian Bapak dan Ibu terkait USB juga itu adalah program dari pemerintah pusat, maka di beberapa daerah juga sekarang sedang dipantau mana yang lingkungannya memang cukup banyak peserta didik yang akan ada di sana tetapi sekolahnya tidak ada. Nah, tentu ini menjadi catatan pemerintah. Tetapi ada juga yang di sana sudah terlalu banyak sekolah, akhirnya berebut siswanya. Nah, bagaimana cara untuk bisa kita supaya sekolah ini tetap bisa eksis? Nah, program-program yang harus ditawarkannya adalah yang program yang bisa menarik masyarakat sehingga itu menjadi nilai jual kita. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong kepemilikan industri otonomi pendidikan. Nah, Pak KCD sudah membuat koordinasi ini dengan pihak-pihak industri, dan mudah-mudahan ini bisa nanti sejalan dengan apa yang menjadi program di SMK-SMK, sehingga nanti anak-anak kita yang di SMK ini bisa keluar, lulusannya bisa diterima bekerja di yang luar biasa di wilayah Karawang, Subang dan Purwakarta ini, khususnya Karawang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang memiliki capability yang sangat baik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya adalah menyederhanakan sebuah mekanisme. Jadi artinya kita akan mencoba mungkin di KCD wilayah 4 ini akan bagaimana
kita menyederhanakan mekanisme sehingga nanti tidak mengalami kesulitan apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan pihak KCD. Rasanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku analis kebijakan. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama bersama dan kita bisa berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya mutu lulusan di KCD wilayah 4 ini. Tanpa kerjasama kita semua, Bapak dan Ibu, saya yakin KCD 4 tidak akan bisa maju. Tetapi kalau kita bisa bergandengan tangan untuk bisa saling mendukung, sehingga semua sekolah bisa maju bersama, hebat semua. Itu yang paling utama. Jadi kita punya moto maju bersama, hebat semua. Itu saja Bapak Ibu bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu analis kebijakan, Ibu Santi yang sudah memaparkan beberapa materi. Tadi izin menyampaikan bahwa ada catatan-catatan di saya. Yang pertama bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan ini kita perlu kolaborasi, pembinaan antar sekolah, adanya peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah, kemudian membangun platform ya, membangun platform pendidikan nasional, kemudian adanya perbaikan kurikulum, kemudian peningkatan kolaborasi, pendekatan personal, adanya ruang untuk konsultatif ya. Kemudian kepemilikan otonomi industri dan penyederhanaan mekanisme. Dalam hal ini tadi Bu analis mengajak kita semua untuk terus bahu-membahu berkolaborasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya di wilayah 4 ini. Baik, selanjutnya selamat datang Bapak Kepala KCD yang sudah bergabung di ruang virtual. Ya. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ainur Hasan APMSI dipersilakan. Mangga Bapak. Terima kasih. Karena sedang di jalan hari ini ada paparan pengolahan BOS dan BOPD di BPK Jabar dan DKI. Karena KCD 4 ditunjuk untuk mewakili Disdik dalam rangka tata kelola BOPD dan BOS di Jawa Barat. Jadi mohon maaf tidak bisa, iyalah, tidak enak tinggalkan nyetirna ya. Rekan-rekan para analis, rekan-rekan pengawas, rekan-rekan para kepala sekolah atau yang mewakili Pak KTU, ada beberapa hal yang saya kira perlu diperhatikan. Yang pertama, saya masih ada PR tentang manajemen pengolahan di KCD. Sehingga Pak KTU silakan dijadwalkan pertemuan saya dengan KTU, kemudian analis dan ketua MKPS tentang pembahasan bagaimana mekanisme kerja tata kelola peningkatan mutu pendidikan di wilayah kita. Ini harus tatap muka karena memang harus dibahas secara mendalam agar ritme gerak kerja kita jelas ini mau dibawa kemana. Sehingga tim KCD, analis, kemudian pengawas, jelas tahapan, jelas apa yang harus dikerjakan. Sehingga satu sama lain saling menggenapkan. Kemudian juga para arsiparis juga belum sempat kita undang. Silakan dijadwalkan, bisa pakai Zoom. Kita berikan pembinaan peran dan tugas analis, silakan dihadirkan arsiparis dari kantor kearsipan provinsi atau salah satu di kabupaten, karena fungsinya hampir sama saja. Gitu. Itu nanti Pak KTU silakan diagendakan ya. Syukur-syukur bisa hari Rabu, kebetulan hari Rabu pagi, setengah hari lah, saya tidak ada kegiatan sehingga bisa dimanfaatkan untuk membahas secara detail tentang mekanisme kerja yang akan kita lakukan di cabang dinas. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan
harus diwaspadai, ini baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, karena dalam 2 bulan terakhir ini Saber Pungli nggak jauh berada di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Bandung, KCD wilayah 4, Bekasi. Alhamdulillah kemarin saya seharian datang ke Saber Pungli untuk koordinasi. Ketimbang Saber Punglinya yang datang ke kantor kita, itu akan beresiko. Memang salah satu target utama memang ada di wilayah kita. Tapi berdasarkan paparan dari Saber Pungli kemarin, mereka masih menunda untuk melakukan investigasi di wilayah 4 karena melihat ada kecenderungan di tim KCD-nya berupaya lah, ada sedikit upaya untuk melakukan pembenahan. Sehingga yang kena kemarin adalah di Bandung dan di Bekasi. Di Bekasi ada sekolah, memang nggak di publik, mengembalikan hampir 400 jutaan. Kemudian di Bandung itu kadung terpublis sehingga dipastikan agak berdampak ke yang lebih luas ya. Tetapi tentunya ini juga ada batas waktu lah. Gitu. Mereka juga memberikan ultimatum ke kami tim KCD, kalau upaya KCD-nya tidak diupayakan lebih dari itu, maka jangan kaget. Ada beberapa sampel yang akan dijadikan semacam gambaran lah ke sekolah inilah pungli yang terjadi di Jawa Barat. Ya mohon ini diperhatikan karena kemarin juga saya sudah membuat surat edaran. Sebenarnya itu isinya ya apa yang direkomendasikan oleh Saber Pungli karena ada beberapa titik ada di wilayah kita dan di sebagian besar di Jawa Barat gitu. Yang pertama ya diingatkan ya tadi ya kemarin sudah saya sampaikan yang agak rawan itu pada saat PPDB. Memang tidak banyak lah yang sekolah yang melakukan itu. Di mana ada upaya menggiring agar orang tua siswa ya, membayar sesuatu sejak awal. Padahal kan kalaulah itu sumbangan juga belum ada pembentukan, belum diterima juga kan gitu. Harusnya kan kalau sumbangan ya komite lah yang melakukan. Dan kalaupun pungutan ya untuk sekolah swasta lah. Kalau beli baju kan bisa di koperasi, itu pun tidak juga mengarahkan ya, tetapi koperasi menyiapkan. Kemudian yang berikutnya juga yang diantisipasi oleh kita adalah ini kejadian di beberapa bulan terakhir, hanya memang belum sempat Saber Pungli turun ke kita karena memang komunikasi KCD dengan Saber Pungli masih relatif baik, sehingga kita terus meminta arahan, meminta gambaran apa yang harus dilakukan oleh cabang dinas, sehingga ini juga sedikit memberikan ruang kepada kita untuk berbenah, karena tujuan Saber Pungli juga bukan untuk menghukum, treatment saja. Kalau di KCD-nya ada upaya, ya mereka agak mengendorkan lah, memberikan keleluasaan tim KCD untuk melakukan upaya yang terbaik gitu ya. LKS tolong diantisipasi, jangan ada terjadi kembali guru yang memberikan tugas ke siswa harus mengambil ke LKS tertentu. Ya itu artinya kan sama aja suruh beli kan begitu ya. Itu tolong hindari. Kalau memang LKS ini butuh, silakan aja dipaketkan dengan buku, kan bisa dibeli oleh sekolah, jadi tidak dibebankan menjadi pungutan. Kan ada juga buku-buku paket yang dalamnya kan ada LKS-nya, kan bisa gitu ya, sehingga tolong itu diantisipasi. Yang berikutnya kaitan dengan hari ini saya paparan tentang pengelolaan BOS dan BOPD, plus minusnya, baik buruknya apabila itu disimpan di KCD ataupun apabila disimpan di sekolah. Ini akan menjadi satu bahasan tersendiri karena nggak mungkin lah kita terus mempertahankan kondisi yang kurang ideal di saat ini, di mana BOPD ada di cabang dinas, sementara penggunanya sekolah. Ini akan terjadi kontraproduktif lah karena sekolah merasa sebagai pengguna sementara KCD merasa sebagai penanggung jawab. Ini nggak
nggak ideal lah, sehingga perlu ada upaya lebih agar ini perlu dipertegas. Kita sih mendorong agar BOPD ini ada di sekolah. Hanya memang butuh waktu karena butuh regulasi yang akan segera diajukan ke kementerian maupun oleh kita ke Pak Gubernur. Kemudian bagaimana solusi jangka pendek ya? Yang tadi kan jangka menengah, jangka panjang ya. Jangka pendek agar sekolah tidak menunggu pencairan dengan pola GU ya, sekolah negeri ya. Karena kalau GU, TU itu akan sangat sulit karena terpengaruh oleh seluruh sekolah se-Jawa Barat. Ada aja satu sekolah yang tidak disiplin membuat pelaporan, misalkan makan minum lebih Rp50, itu akan mengganggu keseluruhan pencairan anggaran sedisdik, bukan hanya sekolah, sedisdik. Termasuk KCD juga nggak bisa cair, karena ada aja satu sekolah yang tadi pelaporannya lebih 1.000 bermasalah gitu. Itulah sebabnya saya dari awal meminta kepada sekolah, tolong jaga disiplin para operator dan para bendahara dalam menyusun pelaporan. Salah aja Rp1 itu mempengaruhi seluruh pelaporan sedisdik. Sehingga rekan-rekan jangan menunggu pencairan dengan pola GU. Ini akan sangat lama karena tadi terpengaruh oleh sekolah lain se-Jawa Barat. Saya mendorong menggunakan pola LS, tetapi kita akan menghindari pola tahun kemarin. LS ini juga jauh lebih karena tidak terpengaruh oleh sekolah manapun. Jadi per sekolah lah yang akan mempengaruhi pencairan masing-masing. Sehingga silakan dengan pola kontrak hanya akan saya perbaharui karena kontrak-kontrak itu kan harus ditatang oleh KCD. Tetapi isu yang ada di luar seolah-olah belanjanya kudu KCD. Kemudian KCD menguasai. Ini isu yang nggak benar, keliru ya. Sehingga akan kita perbaharui modelnya. Tetap kontrak oleh KCD, karena memang saya harus tanda tangan. Tetapi yang ngurus sekolah, jangan saya. Dengan nanti yang bolak-balik ke distrik, nah tangan saya sebagai KPA, kemudian PPK dan sebagainya, silakan pengelola distrik di KCD akan mendampingi saja. Biar paham betul bagaimana cara membuat LS, bagaimana tim KCD luar biasa bolak-balik ngurusin gitu. Tapi sudah mah ngurusin didesain ya, diberikan label menguasai itu ya, atau mengendalikan. Ini kita coba perbaiki lah, karena bagaimanapun pengelola sekolah diperlukan kedewasaan. Supaya bisa dewasa maka harus melakukan langsung sehingga tahu betul, oh begini LS tuh. Jadi di KCD cukup mendampingi sampai paham. Kalau sudah paham, silakan aja ajukan sendiri ya ke saya, datang ke ruangan, saya tanda tangan, silakan urus sendiri. Sehingga tidak ada istilah gara-gara tanda tangan saya dikuasai oleh KCD. Ini pemahaman yang keliru ya. Untuk itu silakan nanti para kepala sekolah negeri persiapkan pencairan LS, karena kalau mau model LS ini akan lebih memudahkan sekolah mengajukan pencairan BOPD tanpa terganggu oleh sekolah lain. Tergantung kecepatan, kemampuan dalam mengurus manajemen administrasinya saja gitu. Akan membantu mendampingi bagaimana cara menandatangan ke saya, kemudian bagaimana cara kontrak-kontrak yang benar, kemudian sampai ke tanda tangan di distrik provinsi, sampai ke tahap pencairan. Silakan sekolah yang ngurus masing-masing, kita akan memberikan pendampingan. Tinggal nggak lepas tangan juga, kalau dilepas juga sama aja nggak akan cair-cair. Kita akan coba bantu lah. Itu ya, mohon nanti tiap sekolah segera melakukan itu, karena data di kita memang capaian pencairan anggaran kita masih relatif rendah, sehingga perlu percepatan dengan pola LS tadi ya, silakan. Kemudian yang berikutnya, kemarin satu lagi yang belum saya sampaikan, pesan dari Saber Pungli, tolong hindari input pesan di Siplah menyerahkan data ke rekanan. Karena kemarin laporan dari Saber Pungli salah satunya banyak sekolah yang harusnya kan yang pesan itu sekolah, bukan rekanan pesan ke dia sendiri. Kemarin banyak informasi bahwa sekolah ngasih data rekanan yang pesan ke dia. Nah, ini juga kurang baik ya, sehingga kedewasaan sekolah untuk memahami aplikasi Siplah juga menjadi nggak terbangun.
Sehingga kalau belanja, ya tolonglah operator atau bendaharanya yang ditunjuk untuk menggunakan aplikasi Sipla, bukan rekanannya sendiri yang terus dia yang ngetik sendiri, karena akun ini milik sekolah, bukan milik rekanan. Jangan diserahkan ke rekanan. Ini kalau ada sesuatu di balik itu ya bisa masalah, rekanan ngetik sendiri, dia belanja sendiri, ini bisa kabur. Kalau kabur tanggung jawab siapa gitu ya. Dan ini kan terjadi kepala sekolah yang akan dipermasalahkan gitu. Itu hal-hal kaitan dengan tata kelola mohon bisa dipahami dan mudah-mudahan kita bisa bekerja terus dengan berbagai upaya perbaikan agar kita bisa lebih nyaman dalam melakukan tugas-tugas. Kemudian terkait saber pungli dan inspektorat, di dalamnya juga ada APH provinsi, kemungkinan kita akan optimalkan pembinaan dengan mengundang mereka untuk memberikan sosialisasi dan studi kasus. Karena kalau terus harus saya di cabang dinas, saya kira ada batas kapasitasnya. Jangan sampai perubahan-perubahan itu tidak terlihat, kemudian saya khawatir saber pungli ngambil tindakan dengan uji petik ke sekolah-sekolah di kita. Ini akan sangat berisiko, apalagi harus dipublis di media ya. Untuk itu nanti Pak KTU nanti kita koordinasikan mekanismenya, kita coba minta jadwal ke saber pungli, khususnya tim penindakan, karena kemarin kan yang sering kita undang kan tim ahli ya, tim pakar. Sekarang coba kita ke tim penindakan untuk meminta gambaran secara teknis apa-apa yang menjadi fokus mereka, sehingga selain menjalin komunikasi yang lebih baik, kita juga bisa memahami lebih detail lah, lebih implementatif hal-hal apa yang harus kita perbaiki agar penyelenggaraan pendidikan di kita bisa lebih nyaman, kemudian tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Nanti kita jadwalkan saja untuk diundang di bulan Juli di pertengahan. Silakan Pak KTU koordinasikan dengan para perwakilan kepala sekolah. Kita semua tetap sehat, tetap bahagia, karena bahagia itu menjadi pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 yang sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Ada beberapa hal, ada kurang lebih 8 catatan terkait dengan peningkatan tata kelola sistem manajemen di Cabang Dinas Wilayah 4 ya. Pertama tadi terkait dengan pengelolaan di KCD ya, dengan sistem baru ya, dengan adanya analis, separas dan lain-lain. Kemudian terkait dengan saber pungli ya, tim saber pungli tadi diwanti-wanti untuk waspada. Kemudian Cabang Dinas berupaya untuk melakukan pembenahan. Kemudian ada tadi terkait mekanisme pencairan, terutama BOPD dari GUTU menjadi LS, dan hindari input siplah oleh rekanan, serta terakhir adanya akan dijadwalkan terkait dengan pembinaan untuk pengelolaan keuangan dari Pak Ai. Kemudian saya persilahkan Ibu Rise, sudah masuk, Ibu analis kebijakan. Atau ke Pak Dida ini, Pak Dida Anuruda SPD yang akan menginformasikan terkait. Ada tugas Pak dari Bapak, sedang ada kegiatan. Oh, belum masuk sementara. Ya? Oke, siap. Siap Ibu, boleh. Kita langsung lanjut ke Pak Dida Nurhuda. Ada informasi kepegawaian. Mangga kepada
Pak Dida, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Jaja ya? Jelas Pak. Jelas Pak Siap. Dida. Lanjut Pak Dida. Maka. Ya, siap, Mangga. Untuk informasi kepegawaian, yang pertama kemarin kita sudah melaksanakan penandatanganan kontrak untuk P3K tahap 2. Jumlahnya 789 orang. Itu dari Kabupaten Karawang 385, Purwakarta 182, Subang sebanyak 222. Yang belum ada konfirmasi YPS-nya itu ada 3 orang, kita masih cari karena untuk yang tahap 2 itu umum ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang dari swasta dan ada yang dari luar KCD 4 itu yang agak susah dihubungi. Kemudian yang salah unit kerja itu ada 16 orang, yang meninggal 1 orang dan yang mengundurkan diri 1 orang. Itu untuk yang kemarin penandatanganan kontrak P3K. Selanjutnya untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pengisian koordinator guru. Jadi kemarin ada surat dari Dinas Pendidikan itu sudah disampaikan melalui kepegawaian sekolahnya masing-masing bahwa nanti itu guru seperti kemarin waktu awal bahwa nanti guru itu akan mengisi aktivitas ya yang nanti aktivitasnya itu akan berhubungan dengan nilai SKP ASN tersebut. Kemudian ada lagi pengisian IKI, pengisian review 360 dan pengisian kuesioner. Nah, untuk approve atau untuk persetujuan aktivitasnya, jadi ketika nanti guru mengisi aktivitas, maka kepala sekolah harus memvalidasi. Nah, untuk sekolah-sekolah yang besar itu dibutuhkan koordinator. Koordinator itu adalah untuk membagi tugas kepala sekolah tersebut. Karena kebayang kalau misalnya sekolah-sekolah besar yang gurunya itu ada 30 sampai 40, aktivitas harian gurunya misalnya 1 hari ada 5, berarti harus berapa aktivitas yang beliau validasi. Nah, untuk itu diperlukanlah koordinator guru. Jadi bisa dibagi oleh kepala sekolah melalui akun TRK-nya, itu sudah disampaikan ke kepegawaian. Bapak Ibu Kepala Sekolah hanya tinggal menunjuk siapa validatornya tersebut atau siapa koordinatornya. Dia yang akan memvalidasi aktivitas guru nanti maksimal 10 orang lah. Jadi 1 guru itu dia koordinator untuk 10 orang. Itu untuk mempermudah nanti kepala sekolah memvalidasinya. Karena kalau misalnya tidak divalidasi aktivitas gurunya ya yang kenanya tetap kepala sekolahnya ya Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Jaja yang bisa disampaikan untuk kepegawaian. Siap, Pak Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi terkait P3K dan koordinator guru. Siap. Siap. Baik, terima kasih para narasumber dan Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sini ada 250 peserta yang sudah raise hand. Ada Pak Agus Setiawan dari SMA 1 Cikampek. Mangga Pak Agus dipersilahkan. Berikutnya ada Pak Azim. Izin Pak Jaja mau ngeinformasi terkait sekolah swasta Pak. Oh ya, siap mangga. Sebelum Pak Agus, mangga Bu Herna untuk menyampaikan. Mangga Bu Herna. Oh ya, nuhun Pak. Untuk sekolah swasta validasi tingkat KCD itu baru sampai 25% untuk BPMU. Kita dari tim KCD masih tetap koordinasi dengan Bapeda Kabupaten dan Provinsi untuk percepatan verifikasi dikarenakan waktu verifikasi bantuan hibah dan bantuan keuangan itu sampai tanggal 29 Juni pukul 23.59. Yang kedua, untuk
untuk jika ada sekolah yang akan melakukan perubahan anggaran, misalnya realisasi kemarin di Arkasnya untuk SPPD misalkan 5 juta, tapi ternyata hanya kepake 3 juta dan 2 jutanya bisa dialihkan ke sub kegiatan yang sama, itu pergeseran sampai bulan Agustus masih bisa diperbaiki di Arkas. Mungkin itu saja Pak Jaja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herma. Informasi BPMU untuk sekolah swasta. Barangkali dari pihak cabang dinas ada informasi lagi yang perlu disampaikan? Saya ada, Pak Jaja Putra biasa. Boleh, siap, silakan. Mangga. Pak Jaja, nambahin aja sedikit. Siap, mangga Bu Analis. Analis kebijakan, Bu Distri, silakan, dipersilakan. Sebentar, namanya secara Bapak Ibu, mohon izin Pak KCD dan Bupati Pak KCD juga izin menambahkan informasi saja untuk jasa SMA sudah kami serahkan semuanya ke distrik provinsi. Jadi untuk jasa SMA sudah tidak ada lagi di kami sudah menyerahkan semuanya, dan untuk jasa SMA yang masih kekurangan kami akan dan insya Allah hari ini diberikan kepada siswa yang mengajukan kebutuhan hanya ada satu dan yang lainnya tidak diberikan. Jadi di jasa SMA sudah tidak ada lagi, jasa SMA sedang kita rekap yang sisa dan yang kekurangan. Kemudian sesuai dengan arahan Bapak Kepala Dinas minggu yang lalu terkait penguatan menuju OSN tingkat tinggi, insya Allah nanti Bu Rise, suaranya agak kurang jelas ya. Nggak jelas, Analis. Suaranya Bu agak kurang jelas. kurang jelas ya Pak Jaja. Punten. Nah, siap. Bagus. Sesuai dengan arahan Bapak Kepala Cabang Dinas mengenai penguatan OSNP, insya Allah besok kalau tidak ada halangan akan diadakan pembahasan menuju penguatan OSNP. Tentunya kami nanti akan mengundang perwakilan dari MKKS. Kemudian untuk jenjang SMK terkait dengan LKS provinsi, paling lambat pendaftarannya itu tanggal 9 Juli. Jadi mohon kepada Ketua Panitia LKS Kabupaten untuk segera merekap peserta yang lolos di tingkat kabupaten untuk didaftarkan mengikuti LKS tingkat provinsi, itu paling lambat tanggal 9 Juli. Jadi mohon rekapannya segera dinas. Nanti setelah ditandatangani, silakan peserta dan guru pembimbingnya itu mengirimkan rekapan tersebut melalui email yang ada di surat edaran Disdik mengenai LKS, ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk sertifikat OSN maupun LKS telah kami siapkan, mangga silakan Ketua pengurus MKKS untuk bisa mengirimkan sertifikat tersebut agar dapat segera ditandatangani oleh Bapak Kepala Cabang Dinas. Kemudian karena sekarang sedang proses verifikasi PPDB, kami mohon sekolah yang kasih berkas CPD untuk segera memverifikasi. Karena jujur saja Pak, sebagai informasi ada belum diverifikasi sampai sekarang gitu kan. Itu ada aduannya ke kami gitu kan. Nah, makanya kami harus bertanya ini kenapa bisa sampai seperti itu gitu kan ya. Nah, makanya Bapak Ibu mohon bantuannya untuk panitia PPDB untuk segera
memverifikasi berkas CPD gitu kan ya. Karena setiap saat kami akan share sekolah mana saja yang memang belum memverifikasi berkas CPD tersebut. Itu saja barangkali Pak Jaja, hatur nuhun. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Analis Kebijakan, Bu Risha, yang sudah memberikan informasi kepada kita semua. Ada informasi lain lagi, Pak? Baik, kalau tidak ada, kita langsung ke tanya jawab ya. Silakan kepada Bapak Agus Setiawan dari SMA 1 Cikampek. Pak Agus, mangga. Makasih, Pak Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa tidak open kamera karena saya lagi di perjalanan menuju ke Jakarta. Ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi dari pernyataan Bu Santi tadi selaku analis kebijakan dan juga terkait dengan berbagai hal. Yang pertama terkait dengan kolaborasi sekolah ya, sekolah. Jadi kami sebagai pelaksana sekolah penggerak kemarin diberikan BIMTEK terkait dengan narasumber untuk berbagi praktik baik. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti ini akan dibuatkan jadwal oleh KCD wilayah 4 bahwa kami ini yang kemarin mengikuti BIMTEK itu untuk buat berbaginya dengan sekolah-sekolah mana saja, atau nanti dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang gitu. Jadi kami berharap bahwa untuk level SMA sebaiknya dikoordinasikan oleh kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 4 saja sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang kedua terkait dengan peningkatan kompetensi siswa. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Risha bahwa untuk siswa yang lolos ke OSN tingkat provinsi akan dibina atau diberikan pelatihan dan pembinaan oleh oleh KCD wilayah 4. Ini satu hal yang sangat positif sekali dan saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan hal ini bisa terlaksana karena bercermin dari tahun-tahun sebelumnya itu hanya sebatas wacana tapi belum dapat direalisasikan. Mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Amin. Yang ketiga terkait dengan tadi disampaikan oleh Bu Santi juga bahwa program sekolah penggerak itu betul mendapatkan bos kinerja dari pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan. Namun sayangnya bahwa bos kinerja yang tahun ini untuk program sekolah penggerak angkatan pertama turun drastis gitu ya. Tahun ini kita hanya menerima 90 juta yang sebelumnya dari 130 juta. Itu pun peruntukannya untuk membeli buku-buku kurikulum Merdeka. Kalau tahun yang lalu buku-buku itu dikirim oleh pemerintah, tetapi tahun ini malah dibelanjakan untuk pembelian buku-buku yang terkait dengan pengadaan buku kurikulum Merdeka untuk kelas 11. Nah, untuk padahal tadi betul banyak program yang ingin kita lakukan khususnya dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Salah satunya adalah pengadaan broadcasting di sekolah. Nah, nampaknya tahun ini tidak bisa terrealisasi karena dananya habis atau tersedot sebagian besar oleh pengadaan buku. Oleh karena itu saya berharap untuk program D pun ada tambahan. Kalau boleh saya berharap bahwa di BOPD pun ada BOPD tambahan untuk yang pelaksana sekolah penggerak. Barangkali ini bisa diusulkan ke tingkat provinsi sebagai reward atau penghargaan kepada kami selaku pelaksana sekolah penggerak.
Terakhir, barangkali saya hari ini mendapatkan surat dari Kementerian Pendidikan bahwa hari ini ada monitoring dan evaluasi serta pendampingan terkait dengan aplikasi Arkas ya dari Kementerian. Suratnya baru saya terima tadi malam. Saya nggak tahu apakah suratnya sudah sampai ke kantor cabang dinas atau tidak, karena ini suratnya langsung diberikan kepada kepala sekolah melalui WA pribadi. Ada beberapa sekolah yang akan dimonep pada hari ini. Salah satunya adalah SMA 1 Karawang dan SMA 1 Cikampek. Nah, ini apakah sekolah-sekolah lain juga dapat atau tidak? Ini mohon informasinya dan arahan dari Pak KCD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Kurang lebih tadi ada 4 yang perlu dikomunikasikan. Mangga, Ibu Santi, Ibu Dise, silakan. Mungkin saya dulu ya, Pak Mangga, Agus. Terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan betul memang. Sekolah penggerak itu harus bisa berbagi. Mungkin nanti kan Pak Agus juga membuat action plan ya dari hasil pelatihan itu. Action plan-nya akan bentuk proses berbaginya seperti apa. Jadi begini Pak, dalam kondisi nanti kita akan coba diskusikan juga di KCD karena bentuk nanti apakah berbagi itu kita petakan. Tapi yang terpenting Pak, Bapak bisa berkoordinasi dengan MKKS atau MKKS bisa memberdayakan. Salah satunya juga hari ini juga Bapak kalau tidak salah diundang di MKKS Purwakarta untuk berbagi bagaimana mengembangkan KOSP ya, mengembangkan kurikulum operasional sekolah, implementasinya seperti apa. Nah, proses berbagi itulah yang sepertinya memang harus dilakukan oleh teman-teman yang sudah lebih dulu melaksanakan kurikulum penggerak. Nanti insya Allah kita akan coba bagaimana apakah nanti menjadi program di MKKS, karena sekarang ini semua sekolah walaupun kurikulum 2013, tapi ruh daripada kurikulum merdekanya harus bisa diakomodir pada kurikulum yang dikembangkan. Nah itu yang pertama ya Pak. Yang kedua terkait dengan dana BOS. Memang benar Pak, untuk angkatan kedua, mohon maaf, untuk tahap 2, artinya untuk angkatan tahap 1 itu dapat BOS di tahun kedua ini itu hanya 90 juta. Yang saya tahu informasi dari pusat bahwa memang BOS kinerja itu memang peruntukannya adalah sebagai trigger sebetulnya, sebagai pemicu. Nah, kenapa tahun ini yang tahap 1 berkurang? Karena tahun sebelumnya sudah mendapatkan 130 juta sebagai start awal untuk bisa mengembangkan. Nah, untuk tahap 2 ini memang peruntukannya adalah diperuntukkan untuk pembelian buku bagi kurikulum merdeka. Tapi Bapak perlu ketahui juga anggaran BOS kinerja ini adalah tambahan BOS reguler. Jadi sebetulnya pada BOS reguler masih bisa kita manfaatkan untuk program-program peningkatan mutu lewat program sekolah penggerak. Jadi hal ini bisa dijadikan dasar Bapak dan Ibu bagaimana nanti pemanfaatan BOS reguler untuk bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan atau melakukan proses pelaksanaan program sekolah penggerak. Jadi harapan kami bahwa anggaran BOS itu bisa termanfaatkan untuk peningkatan mutu, baik itu kurikulum merdeka lewat sekolah penggerak ataupun kurikulum merdeka yang secara mandiri. Nah, itu kemudian terkait dengan monef dan pendampingan. Perlu Bapak ketahui bahwa BOS itu artinya kewenangan BOS itu dari pusat Pak. Untuk proses pembimbingan RKA-nya pun rekonnya itu tidak pernah terjadi untuk BOS. Nah, oleh sebab itu biasanya langsung untuk monef pun biasanya langsung sertifikat yang akan dimonef dan informasi untuk melaksanakan kegiatan monef di cabang 4 ini. Tapi intinya Bapak dan Ibu yang sekolahnya akan dilaksanakan monef dipersiapkan sebaik-baiknya ingin melihat
bagaimana penggunaan anggaran BOS untuk peningkatan mutu lewat kegiatan sekolah penggerak. Intinya sih seperti itu. Itu saja mungkin untuk pertanyaan atau informasi yang Pak. Untuk tadi Pak Agus meminta bagaimana sih kalau ada anggaran BOPD sebagai reward gitu ya bagi sekolah penggerak, itu kapasitas saya tidak bisa menjawab itu karena saya bukan pemangku kebijakan untuk memberikan regulasi itu. Mungkin Pak KCD ataupun nanti pihak yang punya kewenangan untuk itu Pak. Itu terima kasih, mungkin Pak itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Santi. Pak Agus, bagaimana sudah cukup? Terima kasih menjawab Pak Ibu Santi atas jawabannya. Terima kasih banget. Ya, terima kasih. Bu Rizya, barangkali ada tanggapan terkait dengan LKS yang disampaikan Pak Agus? Iya. Ya, doakan saja Pak Agus. Ini kan istiqamah. Kita akan memberikan yang terbaik untuk para peserta OSN Kabupaten menuju OSN Provinsi. Kita berdoa bareng-bareng ya, Pak Agus ya. Amin. Didoakan pisan, Bu. Siap, makasih Bu Analis. Selanjutnya ada Pak Ajim dari Subang. Mangga, pada yang terhormat Pak Ajim dipersilahkan. Terima kasih Pak Jawada. Pertama, saya bukan bertanya ini, saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan SMK, ke-SMK-an dari hasil kemarin saya pelatihan untuk implementasi kurikulum merdeka. Untuk SMK ada 5 langkah untuk penerapan ataupun implementasi kurikulum merdeka. Karena untuk mandiri berubah dan mandiri berbagi itu sudah pasti harus segera mempersiapkan diri karena tahun ajaran baru udah pasti sudah di depan mata. Ini ada 5 langkah. Pertama, saya mengingatkan kembali, langkah pertama adalah pemahaman landasan hukum. Yang kedua, prinsip dan konsep pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada murid. Ini harus dipahami oleh semua warga sekolah. Karena yang disampaikan tadi Ibu Analis Kebijakan, Ibu Santi, bahwa sampai hari ini masih banyak kepala sekolah, guru yang sudah mengaktifasi Merdeka Belajarnya, tetapi belum banyak yang memanfaatkannya. Nanti mungkin saya mohon izin, saya ingin share screen untuk bagaimana teman-teman guru SMK khususnya dan kepala sekolah untuk memanfaatkan Merdeka Belajar sebagai sarana ataupun untuk platform pembelajaran di implementasi kurikulum merdeka. Langkah ketiga itu tentang pemahaman kerangka kurikulum dan pemahaman dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, barulah langkah keempat tentang penerapan dan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Ada 6 tahapan di dalam penerapan kurikulum operasional sekolah itu. Yang pertama, proses analisis karakteristik satuan pendidikan melalui perencanaan berbasis data. Saya di beberapa sekolah yang saya pernah lihat, bahkan banyak kepala sekolah yang belum bisa mendownload rapot pendidikannya. Padahal itu adalah data dasar yang harus digunakan oleh sekolah dalam rangka menganalisis karakteristik satuan pendidikan, termasuk di dalam masalah penganggaran, termasuk di dalam penguatan apa yang harus dilakukan dalam kurikulum operasional sekolahnya. Yang kedua, perancangan kurikulum operasional perlu diawali dengan penyusunan visi dan misi satuan pendidikan yang implementatif. Nah ini, dan yang ketiga untuk kurikulum operasional sekolah dokumen 1 itu adalah pengorganisasian pembelajaran. Nah untuk SMK ada beberapa perubahan yang sangat penting yang harus didiskusikan bersama di sekolah, terutama adalah terkait dengan model pembelajaran. Apakah model pembelajarannya akan masih sistem reguler, sistem blok, atau sistem tematik, atau integrasi? Ini harus disepakati. Operasional sekolah buku 2 yang akan dikerjakan oleh seluruh guru adalah pertama tentang pemahaman tentang capaian pembelajaran.
Yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dan sampai akhirnya menyusun modul ajar guru atau modifikasi modul ajar yang ada. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk penerapan kurikulum operasional sekolah di SMK, dan langkah terakhir di dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah pemahaman dalam perancangan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini ada salah satu asesmen diagnostik yang merupakan hal yang wajib yang dilakukan sebelum sekolah melakukan perancangan kurikulum operasional sekolah. Mohon maaf, saya saja ingin share screen. Ini ada, oh saya nggak bisa share screen nih. Operator, punten. Saya ingin menyampaikan, pertama adalah untuk guru-guru dalam implementasi kurikulum Merdeka ada salah satu platform Merdeka Belajar yang harus segera dimanfaatkan oleh guru-guru, terutama guru SMK. Termasuk di situ adalah bagaimana belajar secara mandiri tentang kurikulum Merdeka dan segala macamnya. Sehingga mungkin kami sebagai pengawas tidak terlalu ya, karena kami berrata-rata mengawasi sekolah hampir di atas 20, sementara sekarang waktu untuk tahun ajaran baru kan udah semakin mepet, sehingga perlu ada mungkin strategi-strategi yang harus dilakukan. Oke, terima kasih Pak Jaja, sudah terbuka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah platform Merdeka Belajar yang bisa dibuka oleh guru, ya, oleh guru. Di sini ada 6 yang bisa kita buatkan untuk asesmen siswa, perangkat ajar, bukti karya, pelatihan mandiri, video inspirasi, dan komunitas. Teman-teman yang memilih, ya pokoknya yang sudah punya akun Belajar ID, mohon segera diaktifasikan untuk platform Merdeka Belajarnya, Merdeka Mengajarnya. Ya, nah, di sini termasuk di sini untuk pemahaman tentang masalah kurikulum Merdeka segala macam ini bisa dibuka, ya. Ini pertama. Yang kedua, saya kepada para kepala sekolah sebelum menyusun kurikulum operasional sekolah juga ada rapot pendidikan yang harus ataupun yang teman-teman harus dibuka, ya, rapot pendidikan di mana di sini teman-teman harus membuka rapot pendidikan bagi yang belum membuka rapot pendidikannya, mohon dibuka rapot pendidikannya, karena di situ adalah start awal kita untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini bagi teman-teman yang ini tinggal buka aja rapot pendidikan, akan muncul seperti ini. Nanti tinggal masuk sebagai satuan pendidikan. Yang bisa membuka ini itu hanya akun kepala sekolah, ya, akun kepala sekolah ID. Ya, saya contohkan ini. Saya mohon maaf, ini saya pinjam akun ID punya Pak Dedi Junaidi, kepala SMK Pusaka. Nah, ini nanti tinggal dibuka saja. Di sini akun kepala sekolah yang seperti ini, Dedi Junaidi 43 admin. SMK Belajar ID. Nah, ini akan membuka rapot pendidikan sekolahnya. Nah, ini Pak. Nah, inilah rapot pendidikan yang akan harus dianalisis. Nanti di sini ada nanti ada mohon maaf, ada unduhan segala macam yang bentuk Excel-nya. Silakan teman-teman bisa diunduh di sini. Ini yang harus dianalisis. Contohnya untuk bahan analisis di kurikulum operasional sekolah ini adalah tentang output, ya, terutama ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan indeks karakter. Ini harus menjadi perhatian di dalam penyusunan operasional kurikulum operasional sekolah. Nah, barangkali itu Pak Jaja sebagai tambahan saja dari saya. Dan ini para sekolah, dan tambahan akhir bagi sekolah yang akan akreditasi atau riban SM Provinsi Jawa Barat, bahwa saya ingatkan kembali upload dokumen di Sispena
itu akan ditutup tanggal 2 Juli. Sehingga ini ada beberapa hari lagi, mohon dioptimalkan karena sekarang penilaian akreditasi sekarang itu akan sangat ketat karena seiring dengan lahirnya Permendikbud nomor 9 tahun 2022. Kemarin kami ketika pelatihan penyegaran asesor itu kemungkinan besar karena hasil kemarin AKM atau asesmen nasional sekolah itu masih ada bullying segala macam yang terdeteksi melalui itu, maka kemungkinan banyak sekolah yang turun grade. Oleh karena itu tolong diperhatikan untuk upload dokumen, jangan sampai dalam upload dokumen itu rata-rata itu hanya menyerahkan kepada operator sekolah. Contohnya dimintanya laporan kegiatan. Yang di-uploadnya tentang apa saja yang nggak jelas, sehingga itu yang akan merugikan sekolah sendiri. Saya ingatkan kembali, upload dokumen di Sispena akan berakhir tanggal 2 Juli, mohon diperhatikan. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajim atas informasinya terkait dengan kurikulum Merdeka yang terkait dengan akun dan terkait dengan akreditasi. Bu Santi, barangkali ada tanggapan? Iya, sebetulnya apa yang disampaikan Pak Ajim itu memang yang harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan ya. Hanya mungkin satu, ya tadi sudah diingatkan bagus. Nanti kalau memang kesulitan, rasanya mungkin Pak Ajim bisa share teman-teman mungkin bagaimana cara membuka akun belajar.id. Jadi mungkin bisa share minimal kepada para pengawas, nanti para pengawas menginformasikan pada satuan pendidikan. Jadi kita saling berdiseminasi gitu ya. Dari kepala sekolah di satuan pendidikan nanti akan bagaimana menindaklanjutinya pada teman-teman guru di satuan pendidikan. Satu pertanyaan mungkin Pak Ajim. Ini saya justru ingin bertanya kepada Pak Ajim. Karena ada salah satu sekolah yang habisnya Desember ini Pak akreditasi, tapi katanya sispenanya nggak bisa kebuka. Itu mendaftar atau seperti apa gitu Pak? Sehingga ada kesulitan salah satu sekolah untuk bisa membuka sispena supaya mereka akan bisa mengupload mungkin berkas-berkas yang dibutuhkan untuk kegiatan akreditasi. Itu Pak Aji, mungkin ada pertanyaan kemarin dari salah satu sekolah. Masih Pak. Oke, terima kasih Bu Analis. Pertama, saya minta nomor NPSN sekolah tersebut, kirim saja Japri ke WA saya. Nanti coba kita cek di di Ban SM. Kenapa tidak bisa dibuka sispenanya? Nah, bagi sekolah yang akreditasinya habis Desember 2022 ini, tapi misalnya di sispenanya tidak muncul untuk jadi sasaran akreditasi, karena ketentuan Permendikbud nomor 36 kalau nggak salah 2018 bahwa 6 bulan sebelum habis masa akreditasi itu maka wajib mendaftarkan diri. Nah, pendaftarannya itu langsung di Sispena oleh akun masing-masing ya. Jadi pendaftaran sekarang tidak ada sistem offline, tapi langsung online di Sispenanya masing-masing. Tetapi kalau di sana tidak ada pemberitahuan tentang, jadi sebaiknya gini, pertama saya khawatir sekolah tersebut tidak mengupdate data di Ban SM. Karena begini, ada sekolah yang sertifikat manual yang diterimanya habis 2022 misalnya. Tetapi itu ketika dilihat di update data Ban SM, sekolah tersebut diperpanjang secara otomatis. Karena memang sekolah tersebut ya mungkin dianggap layak mendapatkan perpanjangan otomatis. Nah, perpanjangan itu bervariasi. Ada yang perpanjangan 1 tahun, ada perpanjangan 3 tahun, dan ada yang perpanjangan 5 tahun. Nah, jadi silakan belum mendapatnya diupdate dulu
dicek dulu, maksud saya di di data Ban SM Pusat, bukan di Sispena, di Ban SM Pusat untuk masa berakhirnya sertifikat akreditasi tersebut. Mungkin itu Bu Kasih, terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin nanti Bapak share ya di grup. Jadi cara kita melihat data di Ban SN itu linknya yang mana. Kemudian nanti bagaimana nanti cara mengupdate-nya. Karena mungkin ada sekolah juga yang tidak mengupdate juga ya. Ini catatan teman-teman kepala sekolah. Tadi Pak Ajim Boleh, sampaikan sekarang bahwa. ini aja. Sekarang saya praktekkan saja sekarang. Nah itu lebih bagus Ya, Pak. Biar silakan. teman-teman kepala sekolah. Kalau teman-teman kalau masih ada waktu, nggak apa-apa. Saya coba di ini sekarang mumpung ingat. Saya minta ini aja NPSN-nya. Nanti kita cek di sini yang sekolah yang tadi Mbak Ibu sampaikan, biar kita cek di sini aja langsung. Kemarin Pak Sukatani ya kalau tidak salah ya Pak. Mangga, silakan. Coba ada masuk nggak di sini yang Sukatani Pak? Mohon izin. Dari Sukatani ada nggak sih? Ada dari Sukatani nggak? Karena kemarin yang memberikan informasi itu dari SMA Sukatani kalau tidak salah Pak. Purwakarta. Nggak ada perwakilannya ya? Nggak ada ya? Ya udah. Silakan misalnya siapa yang ingin tahu, barangkali siapa aja Bu. Ya udah, gini aja Pak Ajib, kan mungkin tidak semua sekolah hari ini juga masuk karena memang di Purwakarta sedang ada workshop ya untuk MKKS sehingga mereka mungkin sedang berkegiatan. Jadi mohon mohon catatan dari Pak Ajim sehingga kita mudah untuk nge-share ya. Jadi tadi satu mengecek data akreditasi di Ban SM itu nanti buka linknya menggunakan apa? Karena mungkin bisa jadi ada teman-teman kepala sekolah yang belum tahu itu gitu atau lupa gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua catatannya tadi saya mendengar informasi Pak Ajim bahwa 6 bulan sebelum habis itu harus sudah mengajukan gitu kan ya. 6 bulan sebelum habis harus sudah mengajukan. Nah ini tinggal beberapa bulan. Kalau misalnya dia Oktober berarti kan tinggal kurang dari 6 bulan, berarti mungkin bisa sudah closing juga gitu. Nah, apa yang harus dilakukan sekolah? Kenapa Pak? Ini ada dari chat, boleh nggak dicontohkan yang dari Karawang katanya Bu? Boleh, boleh, silakan Pak. Boleh. Mangga, ya? NPSN-nya mangga. Silakan Bu Rizky dari SMA 2 Kelari ya, untuk gabung. Ya. Oke. Silakan Pak. Silakan. Ya, maka Bu Rizky. Bu Rizky untuk bisa berkomunikasi. Di sini kan ajang diskusi ya, saling berbagi ya Bapak Ibu ya. Monggo. Ya, ya makasih Ibu. Silakan. Saya Karawang ya? Bu Rizky. Karawang Bapak, Karawang. Oke, Karawang. SMA ya? SMA 2 Kelari. SMA. Nah. Terus negeri. MPSN-nya berapa? Silakan Ibu. NPSN-nya 6. Kalau enggak? 6991 5809. 5809. Oke. SMA 2 Kelari ya. Ya. Ibu ini kalau kita lihat di sini habis ya? Habis ini harus segera mendaftar. Oke. Sekarang kita lihat coba untuk mendaftar. Jadi ini cara ngeceknya di sini. Ini oke. Ini tanggal berakhir SK kalau kosong begini dianggap sudah habis. Ini harus sudah habis ya. Oke. Terus cara ininya nanti kita tinggal masuk ke Sispena. Ya. Kita lihat di Sispena. Aduh, sebentar. Saya stop screen dulu ini. Screen, saya belum pernah.
Sispena ya. Berapa tadi NPS-nya Bu? Sekali lagi. 6991 5809 ya. 58 Pak. 5809. Ya, ya. Oke, di data ini, Ibu, saya cek ini pertama saya cek dulu ke Ban SM provinsi bahwa sekolah Ibu mungkin karena telat mendaftar, jadi sudah di close, sudah ditutup, tidak bisa dibuka. Nanti saya cek coba tanyakan ke bagian IT di provinsi. Saya nanti minta sudah ada nih nomor nomor NPS-nya, saya akan tanyakan kepada Dan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti dicek. Memang itu mungkin telah daftar Bu Kasih, jadi tidak seharusnya daftar aja dulu karena dari 3.000 yang habis tahun ini akreditasinya, Jawa Barat hanya dapat kuota 1.200. Yang dipastikan 1.800 itu akan diperpanjang otomatis tergantung kualitas dari upload datanya. Jadi sebenarnya jangan terlalu takut teman-teman dengan akreditasi sekarang, karena kalau akreditasi sekarang ini tidak pas walaupun kita dapat pemberitahuan harus mendaftar akreditasi, itu belum tentu divisitasi. Ya, akreditasi sekarang itu ada 2 model, ada divisitasi. Kalau itu terindikasi kinerjanya menurun, misalnya dari A, tapi hasil AKM-nya, data dapodiknya itu jelek, itu pasti divisitasi. Tetapi kalau nilai B atau nilai A, tapi hasil AKM-nya bagus, kualitas data dapodiknya bagus, kemungkinan Bapak Ibu hanya upload dokumen, setelah itu akan keluar sertifikat secara otomatis perpanjangan. Jadi jangan sampai nanti ini ada pemahaman yang salah bahwa kalau sudah ngisi dia pasti divisitasi, belum tentu ya. Jadi ngisi dia itu hanya itu salah satu cara untuk Ban SM mendapatkan data bahwa ini benar, konfirmasi antara data yang selama ini sudah diterima di dashboard monitoring system dengan di Sispena itu sinkron, hanya itu saja. Jadi ini kemarin mungkin SMK 2 Klari telat membuka Sispenanya untuk daftar, sehingga ini sekarang sudah di-close, sudah ditutup, dianggap mengundurkan diri atau dianggap tidak siap untuk diakreditasi. Nah, mungkin nanti saya akan konfirmasi ke Pak Dadan, mudah-mudahan nanti bisa dibuka kembali, dan setelah itu di-upload saja data-data yang diminta di sana, mudah-mudahan ya tidak termasuk yang divisitasi, mudah-mudahan yang secara otomatis akan diperpanjang sertifikatnya. Itu mungkin Bu Rizky, Bu Rizky, Pak. Oke. Baik. Ya, sedikit mungkin ya Pak Jaja. Terima kasih Pak Aji, luar biasa. Kita dapat informasi baru ya Pak. Satu Pak, saya mohon sekarang kepada seluruh kepala sekolah mengecek data akreditasi di Ban SM satu semuanya. Hasil yang Bapak Ibu cek, kemudian tolong laporkan kepada pengawas pembinanya. Nah, nanti saya mohon ada laporan dari pengawas pembina terkait dengan akreditasi masing-masing satuan pendidikan. Jadi akreditasinya apa, kemudian batas akhirnya apa, sudah akan misalnya diakreditasi tahun ini, kemudian belum sempat mendaftar, sehingga nanti kami punya data, dan data ini mungkin nanti bisa minta bantuan Pak Ajib, bagaimana nanti kita berkoordinasi dengan pihak Ban SM Provinsi untuk bisa bagaimana bisa dibuka linknya gitu, supaya teman-teman juga tidak, karena ini sangat penting. Nilai akreditasi ini sangat penting untuk lulusan kita Bapak dan Ibu. Jika dia melanjutkan perguruan tinggi, maka harus tahu akreditasi sekolahnya, dan akreditasi sekolahnya jika sudah kadaluarsa, nah ini juga akan bisa berdampak untuk lulusan
anak-anak kita ini sendiri. Jadi mohon bantu kepala sekolah untuk segera mungkin bahwa hari ini mengecek data akreditasi masing-masing sekolah. Kemudian nanti tolong informasikan kepada pengawas pembina. Nanti dari pengawas pembina mohon menjadi laporan dari pengawas pembina terkait dengan akreditasi di setiap satuan pendidikan. Itu mungkin. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Santi, Pak Azim, dan Bu Rizky tadi dari ya. Dan ternyata informasi yang sangat penting gitu. Pak Kusnadi bagaimana? Kita sampai jam berapa? Ini ada Pak Ian. Ada Pak Ian. Budiona ya, Pak saya. Saya panitia. Mangga ada Pak Ian sama Bu Nenden. Pak Ian dulu. Pak Ian dipersilakan. Sekarang ya dinas. Mangga. Pak Ian, mangga kepada Pak Ian. Dipersilakan. Halo. Halo Pak, ya Assalamualaikum. Mangga Pak Ian, mangga. Ya, makasih kepada Bapak Ibu semuanya. Hanya ingin memberitahukan bahwa pengawas pembina kami tanggal 24 Juni minggu lalu memasuki purna tugas, yaitu Pak Haji Teddy Rosadi. Sehingga Pak Haji Teddy membawahi hampir 20 sekolah, pasti semuanya akan kekosongan pengawas pembinanya. Nah, kami mohon dari pihak KCD untuk menentukan pengganti pengawas pembina kami. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bu Ya, Pak Ian. Santi, mangga langsung saja respon. Ya, karena waktu kita sudah mepet. Pak Ian, terima kasih. Memang kami sudah tahu. Jadi sebetulnya Pak Teddy itu 1 Juli ya Pak. Per 1 Juli beliau pensiunnya. Mudah-mudahan sesegera kita akan melakukan pemetaan pembagian sekolah yang asalnya dibina oleh Pak Teddy, Pak ya, sehingga nanti akan dipecah pada sekolah-sekolah binaan yang lain. Itu Pak Ian. Ya, terima kasih Bu Santi. Barangkali ada waktu 5 menit, satu lagi Bu Nenden, mangga langsung saja Bu ke pertanyaan atau pernyataan. Ibu Nenden, Bu RC Paris Ahli Muda, silakan. Kepencet itu. Bu Nenden. Ada Ibu Nenden, silakan. Baik, mungkin ada di luar jangkauan komunikasi ya. Ini sudah menunjukkan jam 10 kurang 3 menit. Dari MC disampaikan kita habis sampai jam 10. Barangkali Bapak Ibu, demikian acara Zoom virtual mingguan pada pekan ini. Terima kasih kepada narasumber, kepada audiens yang sudah memberikan informasi, arahan ataupun petunjuknya. Mudah-mudahan apa yang kita komunikasikan, apa yang kita koordinasikan adalah dalam rangka menuju ke peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Sabang Dinas Wilayah 4. Demikian, kelebihan hanya milik Allah, kekurangan milik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya serahkan ke MC Pak Kusnadi, dipersilahkan. Siap. Terima kasih Pak Jaja sudah memandu kegiatan rapat mingguan hari ini yang dengan sangat baik. Selanjutnya, alhamdulillah paparan atau arahan dan tanya jawab sudah selesai dilaksanakan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Bagja Gumelar, MPD dari SA Negeri 1 Subang, waktu di
Silakan. Pak Haji Bagja. Pilih memimpin doa. Sepertinya Pak Haji Bagja ada ya? Pak Haji Bagja ada. Mangga Pak, dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma ma qadaita 'alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasada. Allahumma ma qadaita 'alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasada. Ma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bi sayyi'ati illa anta la ilaha illa anta. Ya Allah, Rabb kami sekalian, kami berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam upaya rapat 1 minggu 1 kali. Mudah-mudahan apa kegiatan yang kami lakukan diberkahi oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, Engkau zat yang memaafkan. Maka maafkanlah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami. Mudah-mudahan kami sekalian Allah Subhanahu wa taala pertemukan di surganya kelak. Ya Allah, ya Jami'un Nas, Engkau yang telah mengumpulkan kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan, bahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Minggon Virtual Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lah.